Kali ini kita akan mengupas tuntas sesuatu yang mungkin sering bikin bingung. Kita akan bahas satu nama yang mungkin pernah Anda dengar terkait klaim kesehatan yang cukup serius. Angkung. Anda mungkin pernah dengar angkung disebut-sebut sebagai obat sakti buat stroke kan? Tapi di sisi lain, ada juga yang bilang ini cuma buah dari tanaman biasa yang ada di pekarangan. Nah loh, jadi mana yang benar sebenarnya? Biar nggak simpang siur, kita akan bedah semuanya satu persatu. Pertama, kita urai dulu kenapa nama angkung ini bisa bikin bingung. Terus, kita lihat bedanya antara angkung yang buah dan angkung yang obat. Setelah itu, kita bahas klaim hubungannya sama stroke, dan yang paling penting, kita simpulkan gimana cara penggunaan yang aman. Oke, kita langsung masuk ya. Jadi, akar dari semua kebingungan ini itu sebenarnya sederhana banget. Nama angkung itu ternyata dipakai untuk dua hal yang, sama sekali nggak ada hubungannya. Nah, ini dia perbedaannya. Di satu sisi, kita punya buah dari tanaman yang nama ilmiahnya Basella alba. Ini ya, tanaman rambat biasa yang buahnya bisa kita makan atau kita jus. Di sisi lain, ada obat tradisional Tiongkok yang namanya Anggong Niu Huang Wan atau ANP. Bentuknya pil, biasanya dibungkus bola lilin. Beda banget kan? Yuk kita bahas buahnya dulu. Dah, ini dia penampakan tanamannya. Kalau di Indonesia mungkin namanya lebih familiar sebagai bayam malabar, gendola, atau di beberapa tempat disebut juga lembayung. Ini semua merujuk ke tanaman yang sama. Dan jangan salah, meskipun kelihatannya cuma buah kecil dari tanaman rambat, kandungan nutrisinya ini padat banget loh. Coba lihat deh, seratnya tinggi, vitamin C-nya juga melimpah, ada juga vitamin E, zat besi, kalsium, kalium, dan yang nggak kalah penting, penuh dengan antioksidan seperti flavonoid dan polifenol. Nah, karena nutrisinya yang segudang tadi, nggak heran kalau secara tradisional buah ini dipercaya punya banyak potensi manfaat. Mulai dari bantu turunin resiko kanker berkat antioksidannya, melancarkan pencernaan, bantu stabilkan tekanan darah, sampai mendukung daya tahan tubuh. Bahkan disebut bisa bantu turunin kolesterol jahat dan resiko diabetes. Cara makannya juga gampang banget. Tinggal ambil aja 7-9 buah yang udah matang, cuci bersih, terus langsung deh dimakan kayak cemilan. Atau kalau mau, bisa juga di blender sama sedikit air dan madu. Jadi deh jus yang segar. Praktis kan? Oke, urusan buahnya udah jelas ya. Sekarang kita beralih ke angkung yang satunya. Nah, ini dia nih yang sering jadi sumber perdebatan, yaitu obatnya. Jadi, Anggong Niu Huang Wan atau ANP ini adalah formula obat tradisional Tiongkok yang kompleks. Dari dulu, obat ini dipakai untuk kondisi-kondisi yang sifatnya akut atau darurat, contohnya cedera otak atau gejala mirip stroke. Dalam kerangka TCM, tujuannya untuk membersihkan panas dan mengatasi dahak. Jadi ini bukan suplemen harian ya, tapi obat untuk situasi spesifik. Nah, ini bagian yang paling penting dan harus ekstra hati-hati. Formula obat ini mengandung mineral bernama cinnabaris dan realgar yang merupakan sumber merkuri dan arsenik. Loh, kok ada logam berat? Ya, dalam pengobatan tradisional, dengan dosis yang benar dan penggunaan jangka pendek, misalnya maksimal 1 minggu, risiko keracunannya dianggap rendah. Tapi, ini sama sekali tidak dianjurkan buat konsumsi jangka panjang, karena racunnya bisa menumpuk di hati dan ginjal. Makanya, penggunaannya wajib di bawah pengawasan profesional. Oke, sekarang kita udah tahu ada dua angkung yang berbeda. Ini membawa kita ke pertanyaan terbesarnya. Apakah salah satu dari keduanya ini beneran bisa mengobati stroke? Tabel ini merangkum semuanya dengan sangat jelas. Kita lihat ya, kalau buahnya klaimnya lebih ke arah mencegah stroke. Dasarnya apa? Kandungan antioksidan yang bagus untuk kesehatan pembuluh darah. Tapi bukti sebagai obat stroke belum ada. Jadi sifatnya lebih ke pencegahan. Beda cerita dengan obatnya, si ANP. Klaim tradisionalnya adalah sebagai pertolongan pertama untuk stroke akut berdasarkan teori TCM. Bukti ilmiah modernnya masih perlu penelitian lebih lanjut. Peringatan kerasnya, baik buah maupun obatnya bukan pengganti perawatan medis darurat untuk stroke. Para ahli medis juga sudah menegaskan hal yang sama. Seperti kutipan ini, NETP bukanlah pengganti pengobatan medis standar untuk stroke. Jelas ya, stroke itu keadaan darurat yang mengancam nyawa dan butuh penanganan rumah sakit sesegera mungkin, seperti terapi trombolitik atau prosedur medis lainnya. Jadi, apa intinya dari semua ini? Mari kita rangkum poin-poin kuncinya supaya kita semua bisa membuat keputusan yang aman dan berdasarkan informasi yang benar.
Oke, ini dia yang perlu diingat. Pertama, angkung itu bisa berarti buah, bisa berarti obat. Kedua, angkung yang buah itu makanan bernutrisi yang baik untuk kesehatan secara umum. Ketiga, angkung yang obat atau ANP itu adalah formula yang kuat, tidak boleh dipakai sembarangan, dan mengandung logam berat. Keempat, dan ini saya ulang lagi, keduanya bukan pengganti perawatan medis untuk stroke yang sedang terjadi. Kalau ada gejala stroke, jangan tunda, langsung ke rumah sakit. Waktu adalah segalanya. Dan terakhir, selalu konsultasi dengan dokter sebelum pakai ANP. Nah, satu tips tambahan yang sangat penting di Indonesia. Kalau Anda memang memutuskan untuk menggunakan Anggong New Huang Wan setelah konsultasi dengan dokter, pastikan hanya membeli produk yang punya nomor registrasi resmi dari BPOM. Ini untuk menjamin keaslian dan keamanannya. Nah, sekarang Anda sudah tahu perbedaannya. Ini jadi bahan renungan buat kita semua. Bagaimana kita sebaiknya menyikapi pengobatan tradisional dalam perjalanan menjaga kesehatan kita. Terima kasih banyak sudah menyimak penjelasan ini.